Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Claudia Selvetiara dengan NIM 2341595 dari kelas manajemen 4AB. Di sini saya akan mempresentasikan tentang manajemen kas. Pengertian manajemen kas. Manajemen kas adalah proses pengelolaan, pengoptimalan, dan pengendalian arus kas masuk dan keluar dalam suatu organisasi atau bisnis. Manajemen kas bertujuan untuk memastikan ketersediaan kas yang cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendek, seperti pembayaran gaji, tagihan, supplier, dan utang operasional, tanpa menimbulkan kelebihan kas yang tidak produktif. Tujuan manajemen kas. Yang pertama, menyediakan dana secara tepat waktu untuk pengeluaran dan utang yang jatuh tempo. Yang kedua, menghindari saldo kas menganggur yang berlebihan di bank. Yang ketiga, mengoptimalkan pengembalian dengan investasi kas menganggur. Yang keempat, mengurangi dan mengontrol berbagai resiko seperti resiko kredit, pasar, dan pembiayaan kembali. Dan yang terakhir, meningkatkan efisiensi biaya dan mendukung kebijakan keuangan organisasi. Adapun perbedaan manajemen kas minimum dan maksimum. Manajemen kas minimum merupakan saldo kas minimum yang harus dimiliki perusahaan untuk melindungi dari resiko kekurangan kas atau kesalahan dalam pengelolaan kas. Saldo kas minimum ini bertujuan agar perusahaan tetap dapat memenuhi kewajiban keuangannya secara lancar tanpa mengalami defisit kas. Saldo kas minimum biasanya ditetapkan sebagai batas bawah dalam pengelolaan kas, sehingga perusahaan tidak boleh menurunkan saldo kas di bawah angka ini agar likuiditas tetap terjaga. Manajemen kas maksimum merupakan batas atas saldo kas yang dimiliki perusahaan. Jika saldo kas melebihi batas maksimum, berarti perusahaan memiliki kas berlebih yang seharusnya dapat diinvestasikan agar memperoleh imbal hasil yang lebih baik daripada hanya disimpan dalam bentuk kas. Manajemen kas maksimum bertujuan untuk mencegah terjadinya penumpukan kas yang berlebihan yang dapat menyebabkan opportunity cost karena dana tersebut tidak digunakan secara produktif. Penyusunan manajemen kas minimum dan maksimum. Penyusunan manajemen kas minimum. Saldo kas minimum adalah jumlah kas terkecil yang harus selalu tersedia dalam perusahaan untuk menghindari resiko kekurangan kas yang dapat mengganggu kelancaran operasional. Penyusunan saldo kas minimum dilakukan dengan pertimbangan beberapa faktor, antara lain analisis kebutuhan kas, melihat arus kas masuk dan keluar perusahaan secara rinci untuk memastikan kas yang tersedia cukup untuk kebutuhan mendesak dan rutin. Perputaran kas, menghitung tingkat perputaran kas dan jangka waktu perputaran kas untuk mengetahui beberapa lama kas berputar dalam perusahaan. Rumusnya yaitu jangka waktu perputaran kas, penjualan per tahun dibagi dengan jumlah kas. Yang kedua, tingkat perputaran kas, 360 hari dibagi dengan jangka waktu perputaran kas. Selanjutnya, persediaan minimum kas dihitung berdasarkan total pengeluaran kas per tahun dibagi tingkat perputaran kas sehingga saldo kas minimum dapat mencukupi kebutuhan kas selama periode tertentu. Pedoman Goodman, saldo kas minimum yang baik adalah sekitar 5% sampai 10% dari aktiva lancar perusahaan untuk menjaga likuiditas dan profitabilitas. Dan yang terakhir, model matematis. Model seperti Miller-Orr dapat digunakan untuk menetapkan batas bawah saldo kas dengan rumus tertentu yang mempertimbangkan variasi aliran kas dan tingkat bunga. Saldo kas maksimum adalah batas atas jumlah kas yang boleh dimiliki perusahaan agar dana tidak menganggur dan dapat diinvestasikan secara optimal. Penyusunan saldo kas maksimum biasanya melibatkan penentuan batas atas atau H dalam model manajemen kas seperti Miller-Orr. Batas atas saldo kas ditetapkan untuk menghindari penumpukan kas yang terlalu besar.
Ketika saldo kas mencapai batas ini, perusahaan perlu menginvestasikan kelebihan kas agar mendapatkan pengembalian yang lebih baik. Pengaturan transfer kas. Jika saldo kas melebihi batas maksimum, perusahaan melakukan transfer dana ke investasi atau sekuritas sehingga saldo kas kembali ke tingkat optimal. Pengendalian kas, menetapkan kebijakan pengisian ulang kas dan pengeluaran agar saldo kas selalu berada di antara batas minimum dan maksimum yang telah ditentukan. Tahapan penyusunan anggaran kas atau termasuk saldo kas minimum dan maksimum. Analisis kas masuk. Memperkirakan jumlah kas yang akan diterima selama periode tertentu. Misalkan 1 bulan termasuk penjualan tunai dan piutang yang tertagih. Analisis arus kas keluar. Memperkirakan pengeluaran kas rutin dan insidental seperti pembelian bahan gaji, biaya operasional, dan pengeluaran tak terduga. Menentukan saldo kas minimum berdasarkan analisis kebutuhan kas dan resiko kekurangan kas. Menetapkan saldo kas minimum yang harus tersedia setiap saat. Menentukan saldo kas maksimum. Menetapkan batas atas kas yang dapat disimpan agar dana tidak menganggur dan dapat diinvestasikan. Menyusun anggaran kas, menggabungkan estimasi penerimaan dan pengeluaran kas serta saldo kas minimum dan maksimum untuk mengatur aliran kas agar perusahaan tidak mengalami defisit atau surplus kas yang tidak efisien. Fungsi manajemen kas menerapkan kartu pembayaran. Manajemen kas juga berfungsi untuk melacak sumber pemasukan dan pengeluaran selalu sistem dalam pembayaran yang mempermudah pencatatan dan pengawasan. Pelacakan pengeluaran. Manajemen kas membantu melacak pengeluaran kas secara rinci agar pengeluaran dapat dikontrol dan saldo kas dapat diketahui secara akurat. Manfaat manajemen kas yang efektif. Manajemen kelancaran operasi perusahaan dan tanpa hambatan kekurangan kas, mengurangi biaya penyimpanan kas yang berlebihan, dan memaksimalkan pendapatan investasi jangka pendek, meningkatkan kepercayaan kreditur dan pelanggan terhadap kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban keuangan. Perencanaan kas, perkiraan penerimaan kas atau cash inflow dari penjualan investasi, pinjaman, dan lain-lain. Perkiraan pengeluaran kas atau cash outflow untuk biaya operasional, investasi, pembayaran hutang, dan lain-lain. Menentukan saldo kas minimum yang harus tersedia agar perusahaan tetap likuiditas. Konsep utama manajemen kas. Kas operasional, dana yang digunakan untuk aktivitas sehari-hari seperti pembayaran gaji, pembelian bahan baku, dan biaya operasional lainnya. Yang kedua, kas investasi. Dana yang dialokasikan untuk pembelian aset tetap atau investasi jangka panjang seperti mesin, gudang, atau tanah. Dan yang terakhir, kas pembiayaan. Dana yang diperoleh dari pinjaman atau modal tambahan serta pembayaran kembali kas. Proses manajemen kas. Pencatatan transaksi. Melakukan pencatatan arus kas masuk dan keluar secara akurat menggunakan sistem akuntansi digital untuk mengurangi kesalahan dan memudahkan analisis. Yang kedua, analisis arus kas. Membandingkan realisasi arus kas dengan proyeksi atau forecasting untuk mengidentifikasi penyimpangan dan mengambil tindakan korektif jika diperlukan. Proyeksi arus kas. Membuat proyeksi arus kas 3-12 bulan ke depan untuk mengantisipasi periode surplus atau defisit kas dan menyiapkan dana darurat jika diperlukan. Kontrol pengeluaran. Melakukan audit rutin terhadap pengeluaran untuk mengidentifikasi dan menekan biaya tidak produktif. Proses manajemen kas. Optimalkan piutang dan persediaan. Mengoptimalkan penagihan piutang dengan sistem diskon pembayaran awal dan otomatisasi invoice. Menerapkan sistem pengelolaan persediaan yang efisien seperti just in time atau JIT untuk
meminimalkan dana menganggur di stok. Penyusunan anggaran atau budget kas, estimasi penerimaan kas dari penjualan tunai, penerimaan piutang, bunga, dividen, penjualan aset, dan lainnya. Estimasi pengeluaran kas untuk pembelian bahan baku, pembayaran hutang, gaji, biaya administrasi, bunga, dividen, dan lain-lain. Kesimpulannya, manajemen kas adalah kunci menjaga keseimbangan antara likuiditas dan profitabilitas perusahaan. Perencanaan dan pengendalian kas yang baik dapat menghindari perusahaan dari risiko kekurangan kas dan biaya yang tidak perlu. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.